Shalom anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga saja keadaan kalian baik-baik saja. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita tentang pelajaran biologi. Dan pada bab yang pertama ini, kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Nah, dalam mempelajari bab 1 ini, yaitu ruang lingkup biologi, ada beberapa hal yang akan menjadi bahan pelajaran kita. Yang pertama adalah pengertian biologi, lalu cabang-cabang ilmu biologi, manfaat mempelajari biologi, tingkat organisasi kehidupan dan juga permasalahannya, serta metode ilmiah. Namun pada hari ini kita tidak akan membahas metode ilmiah karena metode ilmiah ini akan dibahas pada pertemuan selanjutnya atau pada video yang lain. Nah, yang paling pertama, kalian harus tahu dulu apa itu biologi. Nah, biologi ini itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu adalah bios dan yang kedua itu adalah logos. Bios ini artinya hidup ataupun makhluk hidup, sedangkan logos artinya ilmu. Sehingga biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup atau kehidupan. Jadi, segala hal yang berkaitan dengan makhluk hidup, termasuk diri kalian sendiri, itu semuanya dipelajari di biologi. Jadi, mempelajari biologi itu menyenangkan karena kita bisa tahu tentang tubuh kita sendiri. Lalu, karena biologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan atau makhluk hidup, maka dia termasuk di dalam ilmu sains. Nah, oleh karena itu kalian harus tahu juga ciri-ciri dari sains itu sendiri. Yang paling pertama adalah objek kajian dari ilmu sains, termasuk di dalamnya adalah biologi, itu adalah makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini bisa terdiri dari mikroorganisme, manusia, hewan, maupun tumbuhan. Lalu yang berikutnya merupakan hasil dari pengalaman empiris atau nyata. Jadi sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan hayalan ataupun bukan berasal dari cerita dongeng. Lalu memiliki langkah yang sistematis atau yang berurutan. Selanjutnya hasil penilaiannya itu berupa yang objektif. Dan yang terakhir, teori yang dihasilkan itu selalu berlaku secara umum. Selanjutnya, biologi sendiri itu memiliki cabang-cabang ilmu khusus atau terdiri dari cabang-cabang ilmu yang mempelajari tentang sesuatu secara khusus lagi. Ya, dan ini terdiri dari ada 3 bagian. Yang pertama ada yang terdiri dari objek studi. Cabang ilmu biologi yang terdiri dari objek studi ini, yang pertama ada bakteriologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Kemudian ada botani yang khusus mempelajari tentang tumbuhan. Ada entomologi yang mempelajari tentang serangga. Fikologi yang mempelajari tentang ganggang. Mikologi yang mempelajari jamur. Mikrobiologi yang mempelajari mikroorganisme. Ada paleontologi yang mempelajari tentang kehidupan di masa lampau, dalam hal ini adalah tentang fosil-fosil yang ada. Lalu ada virologi yang mempelajari tentang virus. Ada parasitologi yang mempelajari tentang parasit-parasit, dan juga ada zoologi yang mempelajari tentang hewan. Selanjutnya, berdasarkan tingkat organisasi, cabang ilmu biologi juga terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama adalah anatomi, itu yang mempelajari tentang struktur yang ada di dalam makhluk hidup, ya, seperti jantung yang di bagian dalam. Kemudian ada biologi molekuler yang mempelajari tentang penyusun tubuh makhluk hidup pada tingkat molekul. Ya, misalnya saja ada mempelajari tentang lemak, mempelajari tentang karbohidrat, ya. Kemudian ada histologi. Ini yang khusus mempelajari tentang
morfologi. Ini khusus untuk mempelajari susunan atau bentuk luar makhluk hidup. Kemudian ada organologi, itu yang mempelajari khusus tentang organ-organ ataupun alat-alat tubuh yang ada pada makhluk hidup. Dan yang berikutnya adalah sitologi, yang khusus mempelajari tentang susunan dan fungsi dari bagian-bagian sel, ya. Jadi misalnya kalau kita ingin mempelajari tentang jantung, berarti kita tahu kita akan mempelajarinya di cabang ilmu organologi. Kalau kita hanya ingin mengamati bentuk daun, terus tulang daunnya seperti apa pada suatu tumbuhan, maka kita bisa mempelajarinya lewat ilmu morfologi. Atau kita ingin mempelajari perilaku hewan misalnya, itu nanti ada lagi di cabang ilmu yang lain, seperti yang ini. Kita lihat sama-sama. Berdasarkan persoalan atau tema pokok, ini dibagi atas beberapa cabang ilmu lagi. Misalnya yang pertama itu adalah ekologi. Nah, ini khusus untuk mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi termasuk di dalamnya interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, ini juga dipelajari di ekologi. Kemudian ada juga evolusi. Nah, evolusi ini perkembangan makhluk hidup dari yang sederhana sampai kompleks. Lalu fisiologi, jadi segala sesuatu atau kegiatan yang terjadi dalam tubuh manusia ataupun makhluk hidup itu dipelajari di fisiologi. Kemudian genetika itu mempelajari tentang cara pewarisan sifat makhluk hidup pada keturunannya. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana makhluk hidup itu bisa menurunkan sifat dari induk ke anaknya, itu bisa dipelajari di ilmu genetika. Kemudian untuk kekebalan tubuh ada imunologi, untuk berbagai penyakit itu adalah patologi, dan ada taksonomi untuk menggolongkan makhluk hidup. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa sih manfaat dari mempelajari ilmu biologi. Tadi Ibu sudah sempat singgung, dengan mempelajari biologi kita dapat mengetahui organ-organ apa saja yang menyusun tubuh kita, ya. Jadi kita bisa tahu ternyata untuk bernafas misalnya diperlukan organ-organ apa saja, dan itu sebenarnya dipelajari di ilmu biologi. Dan yang kalian lihat ini adalah manfaat biologi yang lebih luas lagi. Misalnya yang pertama di bidang pertanian itu ditemukannya kultur jaringan. Jadi kultur jaringan ini membantu para petani untuk mendapatkan hasil pertanian yang banyak dan waktu yang bersamaan. Jadi tidak perlu lagi harus tunggu biji dulu baru kita bisa tanam dan kemudian dia akan menjadi tanaman yang baru, tetapi bisa menggunakan bagian-bagian tubuh dari tumbuhan yang lainnya selain biji, gitu ya. Kemudian di bidang peternakan ada inseminasi buatan atau perkawinan buatan di antara hewan, sehingga akhirnya bisa juga menghasilkan banyak hewan-hewan yang unggul dalam waktu yang bersamaan juga. Kemudian di bidang kesehatan itu bisa mengidentifikasi virus, dan selanjutnya di bidang industri itu dari hasil pengetahuan biologi itu bisa diciptakan satu produk, yaitu susu fermentasi atau yang kita kenal dengan yogurt. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang tingkatan organisasi kehidupan. Nah, tingkatan organisasi kehidupan ini itu terdiri dari yang terkecil yaitu sel hingga yang paling terbesar adalah atau cakupan yang luas adalah biosfer. Nah, sel ini sendiri itu adalah bagian atau satuan unit terkecil dari kehidupan. Jadi sel itu adalah unit terkecil kehidupan. Kemudian setiap sel yang memiliki bentuk dan juga fungsi yang sama ini akan membentuk jaringan. Jadi sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama kemudian dia akan membentuk jaringan. Selanjutnya beberapa jaringan ini dia akan bekerja sama untuk melakukan satu fungsi tertentu dengan membentuk yang namanya organ. Lalu kemudian organ-organ yang melakukan fungsi yang sama dan saling berbagi tugas untuk melakukan
fungsi tersebut, itu dia akan membentuk yang namanya sistem organ. Selanjutnya, kumpulan dari sistem organ itu akan membentuk individu. Jadi individu ini itu terdiri dari berbagai macam sistem organ. Contohnya kita ya, satu orang manusia. Selanjutnya, individu sejenis yang berkumpul dalam satu tempat tertentu pada waktu yang sama itu akan membentuk populasi. Lalu, apabila populasi ini kemudian bertemu dengan populasi-populasi yang lain dalam satu tempat yang sama, itu mereka akan membentuk yang namanya komunitas. Lalu, komunitas tersebut apabila dia berinteraksi dengan lingkungan yang tak hidup atau lingkungannya, itu dia akan membentuk yang namanya ekosistem. Selanjutnya, kumpulan dari ekosistem itu akan membentuk bioma, dan bioma-bioma tersebut, kumpulan dari setiap bioma itu akan membentuk biosfer. Ya, jadi sel itu unit terkecil daripada makhluk hidup. Jaringan adalah kumpulan dari sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Misalnya ada jaringan epitel atau ada jaringan otot, ya. Lalu organ itu adalah kumpulan dari jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Misalnya organ jantung. Organ jantung itu kan terdiri ada jaringan otot, ya. Ada juga jaringan epitel pada jantung tersebut. Kemudian ada sistem organ. Nah, sistem organ ini merupakan kumpulan dari organ-organ yang melakukan fungsi yang sama. Misalnya, untuk peredaran darah itu dibutuhkan ada organ jantung, ada organ pembuluh darah, seperti itu. Kemudian individu. Nah, individu ini itu terbentuk dari sistem-sistem organ yang bekerja sama. Ya, misalnya untuk kita manusia ada sistem organ untuk bernapas, ada sistem organ untuk memompa darah, ya. Ada sistem organ untuk pencernaan, ada sistem organ untuk membuang sisa atau ekskresi dan sebagainya. Lalu selanjutnya populasi. Nah, populasi tadi kumpulan individu yang sejenis yang berada pada tempat dan waktu yang sama, ya. Misalnya ada kalian misalnya di rumah, ada kalian, ada bapak, ada mama. Nah, itu bisa membentuk yang namanya populasi manusia. Kemudian komunitas itu adalah kumpulan dari populasi-populasi yang berbeda. Jadi misalnya di rumah kalian, selain ada manusia, selain ada kalian, papa dan mama kalian, ada juga makhluk hidup yang lain. Misalnya ada sekumpulan ayam, ada sekumpulan bebek. Nah, itu bisa membentuk yang namanya komunitas. Lalu berikutnya adalah ekosistem. Ekosistem ini itu interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, jadi misalnya tadi kalian di rumah, ada kalian, terus ada kumpulan ayam, kumpulan bebek. Nah, kalian berinteraksi dengan lingkungan misalnya karena bernapas, ya, atau ada cahaya matahari. Nah, itu bisa membentuk yang namanya ekosistem. Selanjutnya kumpulan dari ekosistem itu kan ada ekosistem darat, ada juga ekosistem laut. Itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut lagi nanti di bab yang khusus tentang ekosistem. Kemudian ada bioma, dan yang terakhir adalah biosfer. Nah, untuk lebih memahami tentang susunan dari tingkatan organisasi kehidupan, kalian bisa lihat pada gambar ini. Jadi
Yang pertama itu adalah sel, misalnya di situ adalah otot jantung, dia akan membentuk jaringan, dan jaringan itu akan membentuk organ yaitu jantung. Lalu jantung bersama dengan organ-organ yang lain itu akan membentuk sistem organ, yaitu di sini adalah sistem peredaran darah. Lalu setiap sistem organ itu kemudian berkumpul akan membentuk individu. Misalnya di sini adalah individunya adalah seorang anak perempuan. Lalu ketika individu ini berkumpul dengan individu yang sejenis dalam waktu yang sama, itu akan membentuk populasi. Nah, ini seperti yang kalian lihat dalam gambar ini. Ini ada beberapa orang, sekelompok orang yang ada pada tempat yang sama. Mereka membentuk populasi manusia. Selanjutnya, populasi akan membentuk komunitas. Ya, populasi akan membentuk komunitas, di mana komunitas itu adalah kumpulan dari berbagai jenis populasi yang berbeda. Nah, misalnya saja pada gambar ini, di sawah itu ini ada populasi manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kumpulan dari populasi manusia, hewan, dan tumbuhan dia akan membentuk yang namanya komunitas sawah. Kemudian kumpulan dari komunitas ini dia akan berinteraksi dengan faktor-faktor abiotik atau faktor yang tidak hidup atau lingkungan yang tidak hidup. Misalnya ada suhu di sini, intensitas cahaya, kelembaban, seperti bilang tadi ada air, cahaya matahari, tanah. Nah, itu akan membentuk ekosistem sawah. Lalu ekosistem tadi dia akan membentuk yang namanya bioma. Ya, di sini contohnya adalah hutan hujan tropis. Ini adalah salah satu bioma yang ada di dunia. Ya, itu tadi tentang tingkatan organisasi kehidupan. Sekarang kita lanjut lagi pada apa saja permasalahan biologi pada tingkatan organisasi kehidupan tersebut. Nah, permasalahan biologi yang terjadi pada setiap tingkatan organisasi kehidupan ini itu pada umumnya merupakan penyakit ataupun kelainan-kelainan yang ada pada setiap tingkatan organisasi kehidupan. Misalnya, pada tingkat sel itu biasanya permasalahannya adalah terjadinya degenerasi sel atau pertumbuhan sel yang tidak terkendali yang sangat banyak sehingga akhirnya sel-sel tersebut membentuk sel tumor atau kanker, bisa jadi penyakit. Kemudian pada tingkat jaringan itu misalnya ada penyakit pada jaringan otot. Pada tingkat organ ada penyakit atau kelainan pada tingkat organ, misalnya ada sakit jantung, kelainan ginjal itu masuk di organ. Kemudian ada penyakit juga yang menyerang pada sistem organ dan juga pada individu. Lalu biasanya untuk pada umumnya pada tingkatan ekosistem sampai biosfer itu permasalahannya yang terjadi itu diakibatkan karena rusaknya lingkungan akibat bencana alam ataupun ulah dari manusia. Ya, misalnya rusaknya ekosistem hutan itu karena penebangan liar dan sebagainya, ya. Itu karena bencana alam ataupun karena ulah manusia. Oke, demikianlah belajar kita hari ini tentang ruang lingkup biologi. Ibu harap kalian benar-benar memahami ini dan tidak menutup kemungkinan untuk kalian bisa mencari referensi dari sumber-sumber belajar yang lain. Tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.